Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Bapak sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Nggak ada masalah kan? Jaringan ada masalah? Kuota ada masalah kuota? Sedikit, Pak. Ya udahlah. Ya udahlah, tetap semangat. Syukuri apa yang kita dapat Pastinya. aja lah ya. Oke, good. Oke, anak-anak Bapak sekalian. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian pertidaksamaan irasional dan yang kedua adalah menentukan nilai pertidaksamaan irasional. Anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah ajarkan pertidaksamaan irasional. Tapi kan itu hanya teori dan beberapa contoh. Pada pertemuan kali ini kita membahas soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan irasional. Sebelumnya mungkin Bapak sudah share video YouTube Bapak kepada anak-anak Bapak sekalian. Bapak yakin dan percaya masih ada beberapa anak yang belum paham pertidaksamaan irasional. Bapak mau tanya nih, apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan irasional? Dari contoh inilah, ini ada contohnya. Dari contoh ini kan merupakan, ada 6 soal ini merupakan pertidaksamaan irasional. Apa maksudnya nih, Nak? Dari contoh ini pengertian pertidaksamaan irasional itu apa? Akar, Pak. Yang Ya. akarnya, Pak. Akar. Akar itu. Pertidaksamaannya yang dikatakan dengan pertidaksamaan tanda apa dia, Nak? Lebih kecil. Tidak sama dengan Lebih besar dan lebih kecil. Ada lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan ini ya. Ini dia kan, Nak? Oke, anak-anak Bapak sekalian. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional ini, mungkin sebahagian sudah melihat video YouTube Bapak. Syarat yang pertama itu adalah, ini posisinya sebenarnya kalau seperti ini, Nak, itu posisinya ada ini, kita bisa buktikan dengan ini. Yang pertama kan syaratnya itu syarat akar. Syarat akar itu apa? Kalau seandainya, ini tulisan posisi, udah benar tuh syarat akar bacaannya. Yang pertama adalah syarat akar. Syarat akar itu kalau dia misalnya akar A, maka ini syaratnya itu A-nya harus lebih besar sama dengan 0. Pertanyaannya anak Bapak sekalian, kenapa dia harus lebih besar sama dengan 0? Halo? Karena kalau bersamaan itu nggak boleh di bawah, nggak boleh minus, Pak. Iya, karena di dalam akar itu tidak boleh minus. Karena kalau misalnya minus, hasilnya nanti kan imajiner. Ini syarat yang akar yang pertama. Yang kedua nanti modelnya seperti ini, Nak. Inilah contohnya yang nomor 1 nih ya. Di sini kalau kita masukkan nilai X, nanti kalau kita peroleh nilai X, ketika kita substitusikan di sini, hasilnya di sini positif apa negatif? Positif. positif, Pak. Positif. Ini positif itu lebih kecil dari 2. 2. 2 ya. Positif apa negatif? Positif. Positif ya. Positif. Berarti posisinya di sini tidak boleh negatif ya, Nak? Iya, Mungkin nggak terjadi gini, suatu bilangan yang sifatnya positif itu lebih kecil dari suatu bilangan yang sifatnya negatif. Bisa nggak? Halo? Contohnya gini, Nak. 2 itu lebih kecil dari negatif 5. Ini benar apa salah? Salah, Sir. Salah. Berarti posisinya kalau ini seperti ini, posisinya di sini harus dia positif. Dia tidak boleh posisinya itu adalah negatif. Kalau negatif ini tidak boleh. Bisa dipahami kan? Halo, bisa dipahami? Bisa. Oke, maka ini kita bisa diselesaikan. Karena dia di sini positif, yang di kiri, ya bisa kuadratkan. Kenapa bisa dikuadratkan? Karena yang kiri positif, yang kanan positif. Jadi kalau misalnya ini dikuadratkan,
Maka yang ini kan akarnya hilang menjadi 3X dikurang dengan 1 kan? Ya. Anak Bapak sekalian, kalau ini dikuadratkan 3X kurang 1. Lebih kecil dari berapa? 4. 2 dikuadratkan berapa? 2 dikuadratkan 4. Maka 3X lebih kecil dari 1. 5. 5. Ya, X lebih kecil dari 5. 5/3. Oke, ini untuk yang pertama. Jadi cara penyelesaian yang pertama adalah kedua akar harus dikuadratkan supaya akarnya hilang. Baru cara yang kedua adalah ini, gunakan syarat akar ini. Kita gunakan syarat akar. Syarat akar itu tadi kan ini dia. Kalau di akar A, maka A-nya harus lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau misalnya di sini, yang di dalam akar berapa nih? Fungsinya apa? Ini kan? Berarti 3X dikurang 1 lebih besar sama dengan 0. Betul? Benarnya? Berarti 3X lebih besar sama dengan 1. Maka X lebih besar sama dengan 1/3. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Enggak, Sir. Enggak, Sir. Paham? Enggak, Sir. Oke, berarti langkah yang ketiganya adalah kita gambarkan garis bilangannya untuk menentukan irisannya. Berarti garis bilangnya kita gambarkan. Yang pertama ini kita gambarkan. X lebih kecil dari 5/3. Bapak misalkan 5/3 sini. Tidak penuh ya. Kenapa di sini tidak penuh? Lalu nggak pakai sama dengan, karena tidak pakai sama karena dengan. nggak pakai sama dengan. Oke. 1/3 di sini kan, Nak? Maka penuh. Ini kan? 5/3 lebih kecil. Iya, Apanya ke kanan apa ke kiri? Kalau lebih kecil? Ke kiri. Ke kiri. Ke kiri. Ini dia kan? Daerah akhirnya. Lalu yang kedua, ini. X lebih besar dari 1/3 ke kanan apa ke kiri? Ke kanan, Sir. Kanan. Oke, good. Maka sampai di sini, nah, asirnya itu adalah daerah penyelesaiannya adalah dia yang 2 kali asir. Yang 2 kali asir kan yang ini. Ini kan, Nak, yang 2 kali asir. Maka dari sini kita bisa ambil himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan 1/3 kecil 5/3. Inilah solusi untuk jawaban nomor 1. Sampai di sini ada pertanyaan nggak, Nak? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan, Nak? Paham? Ya. Paham, Sir. Oke, lanjut ya. Jawab, Pak. Oke, good. Nomor 2. Kita bisa lihat ini, Nak. Apa yang pertama? Langkah yang pertama yang kita lakukan apa, Nak? Soal nomor 2 ini. Dikuadratkan. Oke, maka kalau udah dikuadratkan jadinya berapa ini? X kuadrat ditambah 5X ditambah 5X ditambah 6 lebih besar 2. Maka X kuadrat ditambah 5X ditambah dengan ditambah 4. Oke, lebih besar dari 0. Oke, akar-akarnya dijumlahkan 5 dikali 4. Berapa? Dijumlahkan 5 dikali 4. Di sini dijumlahkan 5, lalu di sini dikali 4. 4 dan 1. X ditambah 1, X ditambah 4. Berarti X sama dengan negatif 1, ya kan? X sama dengan negatif 4. Oke, selanjutnya 4. Negatif 4 kan? Min 1 sama negatif 4 kan? Oke, langkah kedua, kita gunakan syarat akar. Berarti syarat akar itu yang mana, Nak? X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 lebih besar sama dengan 0. Ini syarat akarnya kan? Oke, berapa akar-akarnya? 2 dan 3. 2, 3, dan 2. Jumlahkan ini dikali, ini dijumlah, yang ini dikali. Berarti X tambah 2
X tambah 2 dan 3. Oke, X sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 3. Selanjutnya yang ketiga kita gambarkan. Sama dengan negatif 3. Oke, kita gambarkan ya. Yang ketiga, langkah ketiga kita gambarkan nih. Yang pertama ini. Berarti yang ini Bapak tulis, ini minus 4 ya. Yang ini minus 1. Oke, selanjutnya. Minus 3, di mana minus 3? Sebelah sini minus ya? 4, Sir. Di sini ya. Oke, penuh dia kan, Nak? Oke, penuh ya. Penuh, Sir. Berisi. Minus 3. Dan itu minus 2. Minus 2 di sini ya. Minus 2. Penuh. Ya, Sir. Oke, Berisi. tandanya lebih besar sama dengan. Berarti ke sana. Arah Ya kanan. kan? Yang satu lagi ke kanan. Kanan kiri. Yang 2 kali hasil berarti daerahnya yang mana, Nak? Berarti ini kan? Yang 2 kali hasil. Min 4 dan 1. Nih, ini kan? Lihat di sini hasilnya nih. 4 yang 2 kali hasil, min 4. Yang 2 kali hasil berarti X Min 4. lebih dan kecil min dari min 4 atau X di sini Lebih lebih besar Lebih besar daripada min 1. min 1. Min 1. Dari min 1. Ini dia hasilnya. Ya kan? Bisa dipahami sampai di sini, Nak? Bisa, Sir. Siap, bisa. Gampang nggak? Insya Allah, gampang, Sir. Insyaallah. Lumayan, Sir. Lumayan, Sir. Bisa Oke, lah. Oke, next. Nomor 3. Oke, nomor 3 ini. Karena ini sudah konstanta, jadi langsung aja. Yang pertama kita kuadratkan. Sama. Berarti ini kita kuadratkan. Berarti X kuadrat dikurang 16, terus lebih kecil dari berapa nih? 2 akar 5 dikuadratkan. 20. 20. 2 dikuadratkan 4, akar 5 dikuadratkan 5. 4 kali 5 kan? Oke. Ini X kuadrat dikurang 16 lalu kurang 20 lebih kecil dari 0. Berarti X kuadrat dikurang 36 lebih kecil dari 0. Masih ingat nggak rumus ini kalian, Nak? Kalau bentuknya gini, A kuadrat dikurang B kuadrat, ini sama dengan A ditambah dengan B, Dikurang 6. A dikurang dengan B. Waktu di SMP ada nggak nih, Nak? Ada waktu di SMP nih, gurunya ngajarkan. Ada kan, Nak? Kurang dengan B. Oke. Ada. Maka yang Ada, Sir. Oke, maka yang di atasnya bisa kita ubah jadi gini, Nak. X kuadrat dikurang 6 kuadrat lebih kecil 0. Berarti ini seolah-olah ini adalah A, ini B. Maka ini jadinya adalah X tambah 6, lalu X dikurang dengan 6. Lebih kecil dari 0. Maka sampai di sini, X-nya sama dengan negatif 6, lalu X-nya sama dengan 6. Paham sampai di sini? Paham, Bisa Sir. dipahami nih dapatnya? Ada rumus ini kan, Nak? Diajarkan di SMP kan? Bisa. Ada ya? Ada, Pak. Oke, selanjutnya yang kedua adalah tentukan syarat akarnya. Berarti syarat akar. Berapa? Berarti X kuadrat dikurang 16 harus lebih besar sama dengan 0. Gitu kan? Berarti ini sama aja dengan X kuadrat dikurang dengan 4 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Berarti ini masuk juga sama ini, kasusnya sama. Berarti X ditambah 4, lalu X dikurang 4 lebih besar sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan negatif 4, dan X-nya sama dengan 4. Sampai di sini ada pertanyaan? Alhamdulillah nggak ada. Tidak, Sir. Oke, yang ketiga kita buat garis bilangannya untuk menentukan daerah akhirnya. Jadi yang pertama mana dia? Ini lebih kecil, berarti negatif 6. Di sini negatif 6. Negatif 6. Di sini 6. Lebih kecil, berarti gini kan? Jumpa kan? Ya. Jumpa, Sir. Oke. Ya, Sir. Selanjutnya, ini negatif 4 dan 4. Berarti dia tandanya pakai sama dengan, berarti penuh. Negatif 4 dan 4. Gini. Negatif 4. Tandanya lebih besar, berarti yang satu ke kiri. 4.
Yang satu ke kanan. Ini penuh ya, 4-nya. Sampai di sini yang 2 kali arsir, yang mana, nak? Kanan. Ini kan yang 2 kali arsir. Nih, ya, sama ini. Ya, nak? Yang Oke. Negatif 4 sampai negatif negatif 6 6 dan 4 sampai 6. Oke. Berarti Yang ini dalam jawabannya berarti X lebih besar dari negatif 6, lebih kecil, pakai sama dengan negatif 4, atau X lebih besar, pakai sama dengan 4, lebih kecil dari 6. Maka inilah jawabannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Masih gampang? Ada pertanyaan, anak bapak sekalian? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak, lanjut ya. Nah, ini dia, yang nomor 4 ini, kan gini dia, nak. Ini dibaca apa ini, coba? Coba ada yang satu orang, coba. Siapa yang membaca soal ini? Gimana bacanya? Bisa? Di apa ya, suaranya diaktifkan, nak? Aduh, tak apa-apa. Oke, anak-anak bapak sekalian, semuanya bisa dengar suara bapak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Coba Bisa, perhatikan Pak. ini. Ini kan akar dari X kuadrat dikurang 9 lebih kecil sama dengan X dikurang 2. Boleh nggak Bapak tulis seperti ini, nak? X dikurang 2 itu lebih besar sama dengan akar dari X kuadrat dikurang dengan 9. Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Sama aja, Pak. Ya, sama aja nih. Ini maksudnya kan gini, nak. Artinya ini supaya kita nanti menganalisa soal ini. Soal ini itu adalah gini, nak. Yang X kurang 2 ini harus sifatnya positif. Karena apa? Karena dia kan gini dia. Suatu bilangan yang sifatnya positif harus lebih besar sama dengan suatu bilangan yang sifatnya dia positif. Berarti di sini dia tidak boleh negatif. Kenapa tidak boleh negatif dia, nak? Karena kan dia lebih besar sama dengan sifat bilangannya positif. Ini kan akar. Akar itu kan hasilnya kan tidak pernah negatif. Kan tidak mungkin di sini ditulis nanti hasilnya ketika kita substitusikan nilai X, hasilnya itu negatif 2 lebih besar sama dengan 5. Kan tidak mungkin kan? Itu kan salah kan pernyataannya, kan, nak? Bisa dipahami? Bisa nggak? Bisa, Pak. Maka kalau, perhatikan nih, kalau X kurang 2 ini dia sifatnya harus positif, berarti di sini X kurang 2 itu, ini yang pertama, X kurang 2 itu harus lebih besar sama dengan 0. Harus lebih besar sama dengan 0. Maka X-nya lebih besar sama dengan pindah negatif 2-nya jadi 2. Kita substitusikan, nah, kalau X-nya sama dengan 2, maka 0. 0 kan sifatnya positif. Bisa dipahami, nak? Bisa. Anak bapak sekalian, kenapa dia tandanya lebih besar sama dengan, karena dia sifatnya harus positif. Batuk pula. Bentar ya, Bapak minum dulu ya. Kenapa dia lebih besar sama dengan 0? Karena di sini sifatnya harus positif. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, langkah keduanya, karena di sini sudah kiri sudah positif, kanan sudah positif, ternyata ini ada bentuk akar. Supaya hilang akarnya, maka kita sama-sama kalikan dengan pangkat 2. Berarti menjadi di sini X kurang 2 dikuadratkan lebih besar sama dengan ini X kuadrat dikurang 9, karena akarnya hilang dia. Oke, sampai situ paham? Maka ini jadi, masih ingat rumus ini?
Masih ingat rumus ini? A ditambah dengan B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan 2AB ditambah dengan B kuadrat. Masih ingat nih kan? Berarti ini jadinya adalah X kuadrat dikurang 2 kali X kali min 2. Berarti negatif 4X ditambah dengan 4 lebih besar sama dengan X kuadrat dikurang dengan 9. Maka sampai di sini, maka ini hilang kan? Menjadi negatif 4X lebih besar sama dengan, yang ini pindah ke sini. Negatif 13. Sampai sini paham? Ya, paham. Pak. Karena posisinya, selanjutnya karena posisinya di sini negatif, maka kita harus kalikan dengan negatif. Berarti kalau kalikan negatif menjadi 4X, kalau dia dibagi atau dikali dengan negatif, tanda ini berubah nak, lebih besar jadi lebih kecil sama dengan 13. Tandanya harus berubah dia. Maka X lebih kecil sama dengan 13/4. Inilah untuk yang kedua. Selanjutnya, untuk yang ketiga, kita tentukan syarat akarnya nak. Syarat akar. Syarat akar itu berarti ini, akar yang di dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurang 9 lebih besar sama dengan 0. Ini sama saja dengan X kuadrat dikurang 3 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Maka ini jadinya X tambah 3, lalu X kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Berapa X yang dapat? Berarti X sama dengan 3, negatif 3. Oke, Bapak hapus dulu. Maka X-nya dapatnya adalah, ini X-nya dapatnya adalah negatif 3, dan X-nya sama dengan 3. Maka yang keempat adalah kita gambar. Oke, kita gambar ya. Sikit-sikit kita gambar. Oke, yang pertama, ini kita gambar. X lebih besar sama dengan 2. Berarti Bapak anggap di sini 2 penuh. Lebih besar arahnya ke kanan apa ke kiri? Ke kanan apa ke kiri? Kanan, Pak. Kanan. Oke, ini. Oke, selanjutnya ini. 13/4. 13/4 itu berapa koma berapa? Berarti di sini ya 13/4 ya nak? Ini 3 koma kan? 2 koma. Iya, 3 koma. 3 koma, Pak. Berarti di sini ya. Penuh ya. 13/4. Arahnya ke kanan apa ke kiri? Lebih kecil. Ke kiri. Ke kiri, Pak. Oke, ke kiri. Ini ya. Ini hasilannya. Oke, selanjutnya adalah ini. Min 3, berarti min 3 dan 3. Min 3 itu Bapak tulis di sini penuh ya. Karena pakai sama dengan, 3-nya itu di sini. Ya kan? Ya enggak? Oke, tandanya lebih besar Ya, sama Pak. dengan. Berarti yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Sampai di sini berarti daerahnya itu adalah yang 3 kali arsir. Berarti yang 3 kali arsir yang mana dia, nak? 13,4. 13/4, Pak. Ini 3 ya, 3 sama ini ya. Ini kan, nak? Berarti X lebih besar sama dengan 3, lebih kecil sama dengan 13/4. Ini kan, nak? 4. Ya. Iya, Iya, Pak. Oke, sampai di sini. Ini udah 30 menit. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Apa ini yang membuat kalian bingung di mananya ya untuk pertidaksamaan irasional ini, nak? Di himpunan akhir ya, Pak. Oh, untuk menentukan ininya ya? Himpunan akhir ini namanya irisan ya, nak? Irisan itu berarti dia nanti daerahnya, kalau misalnya dia ada 3 pertidaksamaan, berarti daerahnya itu adalah yang 3 kali arsir. Ini sebenarnya, nak, kalau kita gambarkan gini dia, kalau gambarnya terpisah, gambarnya seperti ini dia, nak. Misalnya gini ya. Misalnya Bapak tulis di sini.
ada 3 garis bilangan ya. Yang pertama ini 2, arahnya sini. Ini, ya. Terus 13. Yang kedua, ini digambar lagi di bawahnya lagi. Lalu gini dia, di sini 13/4, arahnya ke kiri, maka gini dia. Oke, selanjutnya satu lagi, yang -3 sama 3 kan, di sini. Berarti -3 di sini, 3-nya di sini. Maka sampai sini, nah kalau gini kan dia jelas kan? Seharusnya satu ke kiri, satu ke kanan. Oke, good. Oke, sampai di sini. Baru yang 3 kali asir. Dari sini kan nampak gambarnya 3 kali asir ini dia. Iya kan? Nih, maka ini di sini adalah 13/4. Maka inilah jawabannya dia. Kalau Bapak kan gambarkannya langsung satu bilangan untuk semuanya, satu garis bilangan untuk semuanya. Tapi soal gambar-menggambar itu tergantung kalian, mau yang kayak mana modelnya supaya kalian paham. Bisa dipahami kan, Nak? Bisa, Sir. Oke. Anak-anak Bapak sekalian, di psikologi itu kan ada kuis. Maka kuisnya bisa kalian kerjakan, kalau tidak salah itu kan sampai 3 kali kesempatan. Jadi kalau seandainya nanti yang pertama nilainya rendah, tes lagi. Tesnya nggak mesti harus pada saat itu juga. Boleh misalnya besok, entah mungkin baca-baca dulu. Nah, seperti itu dia, bisa dipahami. Jadi nilainya itu yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Ya? Bisa dipahami kan? Bisa, Oke, Sir. Bapak kira sampai di sini ya pertemuan kita ya. Setelah ini mata pelajaran apa, Nak? Bahasa Indonesia ya? Iya, Sir. Indonesia, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Semalam kan tadi kan kimia les pertama. Tadi kimia. Tadi kimia, woi. Jadi sebenarnya seharusnya bahasa Indonesia, Pak, tapi saya berperan sama Bu Anggi. Oh, gitu. Oke, Bapak kira sampai di sini pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.